Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084, dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan neraca menyeluruh. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. 1. Memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. 2. Memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. 3. Mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. 4. Memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. 5. Menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. 6. Membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. 7. Mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. 8. Menjadi bahan pertimbangan untuk investor, semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu. 9. Menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. 1. Neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk T atau kontrol dan bentuk laporan atau stafel. 2. Laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya, ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat mempermudah investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung atau single step, serta bentuk bertahap atau multi-step. 3. Laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apakah perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan, karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi menjadi 3 kegiatan utama. Di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal
akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode, sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. 1. Analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan setiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode yang diterapkan dalam analisis horizontal adalah A. Analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. B. Analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umumnya dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. C. Analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perusahaan laba kotor dari periode ke periode. Analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. D. Analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Analisis vertikal. Dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama, dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Metode yang dilakukan dalam analisis vertikal adalah A. Analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya, laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. B. Analisis break-even. Tujuan analisis ini adalah mendorong pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan, strategi dalam berbisnis. Hal ini akan berujung pada perolehan keuntungan sekaligus meminimalisir resiko rugi. C. Analisis rasio keuangan terdiri dari 1. Rasio likuiditas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek melalui perbandingan efek kas serta hutang piutang jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjang melalui perbandingan semua beban utang terhadap modal atau aset. 3. Rasio profitabilitas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam perolehan laba berkaitan dengan nilai aktiva, penjualan, serta modal. 4. Rasio aktivitas. Rasio ini berperan dalam mengukur efektivitas perusahaan ketika memanfaatkan aset untuk diubah menjadi laba atau keuntungan. D. Teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di suatu periode dengan periode lain pada masing-masing pos. Analisis
laporan keuangan yang digunakan adalah analisis nilai persentase data yang akan ditampilkan ialah perbandingan penurunan atau kenaikan masing-masing pos pada laporan bulan lalu dan bulan ini, atau laporan di periode year to date, atau periode yang sama di tahun lalu dan tahun ini. 3. Analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial di bidang industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidak penyusunan finansial yang harus diterapkan. Untuk analisis ini, umumnya dipakai teknik penghitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan, dibutuhkan rasio rata-rata perusahaan lain di bidang yang sama dengan rasio bisnis suatu perusahaan yang akan dilakukan analisis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya.